Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang angka penting dan notasi ilmiah. Apakah yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, yang terdiri dari angka pasti dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Oke, jadi angka penting itu terdiri dari angka pasti, ada angka pasti, dan angka taksiran. Kita perhatikan gambar jangka sorong digital di gambar sebelah kiri. Di sini kita lihat skala menunjukkan 4,46. Nah, skala yang terbaca pada jangka sorong digital tersebut disebut dengan angka penting, dan di sini adalah angka pasti karena pasti terbaca oleh jangka sorong digital. Bagaimana dengan gambar di sebelah kanan? Di sini ada sebuah benda yang diukur menggunakan mistar. Kita perhatikan di sini ya, angka pastinya adalah 15,6 ya. Jadi 15,6 ini sudah pasti, 15,6 cm ini sudah pasti. Nah, kemudian ternyata benda tersebut berada atau terletak antara 15,6 dan 15,7 ya. Kita perhatikan di sini. Tapi kita tidak tahu bahwa di sini 15,6 lebih berapa gitu ya. Jadi kita taksir saja karena dekat dengan angka 6, mungkin kita taksir seperti ini. 15,663 mungkin ya sentimeter. Nah, yang 3 ini adalah angka taksiran kita. Nah, untuk pengukuran atau angka penting ini hanya diperbolehkan satu angka taksiran saja. Jadi tidak mungkin nanti kita dapatkan hasil pengukuran adalah 15,632 misalnya ya. Jadi yang diperbolehkan hanyalah satu angka taksiran saja. Berikut adalah aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya, 362,4 mempunyai 4 angka penting. Kemudian angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Misalnya 390,004 mempunyai 6 angka penting. Jadi 0 yang berada di tengah yang diapit oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Kemudian angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 tetapi terletak setelah tanda desimal adalah angka penting. Misalnya seperti ini ya. 435,0000 mempunyai 7 angka penting ya. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya 2 cm, kemudian di sini ada 2,0 cm dan ada 2,00 cm ya. Nah, untuk yang pertama di sini memiliki satu angka penting saja. Yang kedua di sini memiliki 2 angka penting. Yang ketiga di sini memiliki 3 angka penting. 3 angka penting. Apa perbedaan dari 2 cm, 2,0 dan 2,00 cm? Jika kita menuliskan 2 cm atau satu angka penting, di sini berarti pengukuran kita hanya 2 cm saja. Kita tidak tahu secara presisi 2, berapa gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk yang 2,0 kita sudah pasti nih. Setelah 2 itu pasti 0. Jadi 2,0 gitu ya. Di sini 2 angka penting.
Di sini 2,00 cm berarti 2,0. Kemudian juga setelah nolnya tuh pasti 0 lagi, 3 angka penting. Semakin banyak angka penting menyatakan semakin presisi pengukuran yang kita buat. Aturan angka penting berikutnya adalah angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan terletak setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, jadi di sini 45,500. Di sini 00-nya setelah tanda koma dan juga setelah angka ya, angka 5, maka di sini memiliki 5 angka penting. Kemudian aturan nomor 5, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir tanpa tanda desimal adalah angka tidak penting ya. Jadi misalnya di sini 650.000 mempunyai 2 angka penting. Jadi di sini kita perhatikan, di sini nolnya itu tidak ada tanda koma, tidak ada apa-apa, maka hanya angka penting yang kita lihat hanyalah yang di sini 65 saja, 6 dan 5 saja yang angka pentingnya. Misalnya kita punya data seperti ini ya. Jumlah orang yang masuk ke sebuah gedung, misalnya di sini kita tuliskan di sini 200 orang. 200 orang. Kemudian dilaporkan oleh reporter yang lain ya. Misalnya di sini jumlah orang yang masuk ke dalam gedung tersebut sejumlah 220 orang misalnya. Kemudian reporter ketiga ini meliput acara yang sama ya. Misalnya di sini banyaknya orang yang masuk ke dalam gedung pertemuan itu adalah 223 orang. Ya, kita perhatikan di sini reporter pertama, di sini dia hanya ketelitiannya di sini hanya 1 angka penting saja ya. Kita lihat hanya 2 saja. Nah, kalau di sini 2 angka penting. Dan di sini 2, 2, 3, berarti 3 angka penting. Jadi semakin banyak angka pentingnya, sekali lagi, maka tingkat keakuratannya lebih tinggi. Oke, aturan angka penting yang keenam, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Ya, contohnya di sini 0,00 063 mempunyai 2 angka penting. Jadi yang dilihat hanya yang 63-nya saja. Atau misalnya di sini 0,022 di sini ya. Di sini hanya memiliki 2 angka penting ya. 0,01 misalnya ini hanya memiliki 1 angka penting saja. Mari kita bahas bagaimana aturan pembulatan angka penting. Angka penting yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Oke, contohnya 356,47. Jika kita ingin bulatkan menjadi 1 digit di belakang koma, maka hasilnya menjadi 356,5 ya. Yang 7-nya dipindahkan 1 ke depan, jadi 4 menjadi 5 ya, naik menjadi 5. Oke, sedangkan 356,43 kita lihat di sini ada angka 3, jadi di bawah 5 ya. Maka dibulatkan, kalau dibulatkan atau kita buat 1 digit di belakang koma, maka hasilnya menjadi 356,4. Jadi yang 3-nya diabaikan. Contoh lain. Di sini 12.370 dibulatkan menjadi di sini 12.400 ya. Jadi ini pembulatannya seperti ini. Kemudian sedangkan 12.310 dibulatkan menjadi 12.300 saja. Jadi yang 10-nya diabaikan. Oke, apabila angka tepat 5, maka lihat terlebih dahulu angka sebelumnya.
Jika angka sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas, namun jika angka sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, 76,75 dibulatkan menjadi 76,8. Kenapa jadi 0,8? Karena sebelum 5 ini 7. 7 itu adalah bilangan ganjil. Maka kalau bilangannya ganjil, dibulatkan ke atas 76,8. Sedangkan 76,65 dibulatkan menjadi 76,6. Kenapa? Karena sebelum angka 5, sebelumnya adalah 6 yang merupakan bilangan genap. Sehingga tidak dibulatkan ke atas, sehingga hasilnya menjadi 76,6. Contoh lain, 45.350 dibulatkan menjadi 45.400 ya. Kenapa? Karena sebelum angka 5 di sini nilainya 3. 3 itu adalah bilangan ganjil. Sedangkan 45.250 dibulatkan menjadi 45.200 ya. Kenapa? Karena sebelum angka 5 di sini merupakan 2 yang merupakan bilangan genap. Hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah tata cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil untuk mempermudah penulisan notasi dalam notasi desimal standar. Notasi ilmiah dinyatakan sebagai A, titik-titik dikali 10 pangkat N. Di sini A adalah angka penting antara 1 sampai 10. Kemudian N adalah bilangan bulat yang merupakan pangkat atau eksponen. Sedangkan 10 pangkat N di sini disebut dengan orde. Hasil pengukuran harus dinyatakan dalam satu angka di depan koma. Contohnya, angka 125 jika dituliskan dalam bentuk baku atau notasi ilmiah menjadi 1,2 dikali 10 pangkat 2 atau bisa menjadi 1,25 dikali 10 pangkat 2. Pada notasi ilmiah juga berlaku aturan yang sama dengan aturan angka penting di atas. Misalnya angka 1,3 kali 10 pangkat 4, di sini terdapat 2 angka penting. Nah, di sini bilangan 10 pangkat 4 tidak dihitung. Jadi yang kita lihat hanyalah yang 1,3-nya saja. Jika penulisannya 1,30, berarti di sini 130 itu adalah terdapat 3 angka penting. Dan 1,300 kali 10 pangkat 4, di sini terdapat 4 angka penting. Aturan penjumlahan dan pengurangan dalam angka penting. Dalam penjumlahan, hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya berikut ini ya. Nah, di sini ada 2,74 dikali 10 pangkat 3 gram. Oke, Ibu tulis ulang di sebelah kanan. 2,74 ya. Dikali 10 pangkat 3 gram. Oke, kita 10 pangkat 3-nya kita abaikan terlebih dahulu ya. Kemudian ditambah dengan di sini 5,950 ya. Oke, kita tambahkan. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada angka taksiran yang berada di paling belakang. Di sini 4 ya. Kemudian di sini adalah 0. Kita lihat. Ini hasilnya menjadi di sini 0, kemudian 5, 3, kemudian naik di sini 1 ya. Di sini 3, kemudian di sini menjadi 3 ya. Kita lihat di sini 4 itu tadi adalah angka taksiran. Kita pindah ke bawah, maka ini adalah angka taksiran, ini adalah angka taksiran ya. Nah, di sini tidak boleh dijumpai ada 2 angka taksiran, 3 dan 0 di sini adalah angka taksiran. Maka ini harus kita bulatkan menjadi
hanya memiliki satu angka taksiran saja. Sehingga kita lakukan pembulatan dengan aturan pembulatan. Di sini kita lihat setelah 3 itu ada 5 ya. Dan 3 itu adalah bilangan ganjil. Sehingga kalau kita bulatkan ini akan menjadi 33,4. Nah, jadi 5-nya dipindahkan ke sini ya. Karena sebelum 5 adalah bilangan ganjil, maka nanti dibulatkan menjadi 33,4 begitu. Kalau di sini tadi dikali 10 pangkat minus 3, jadi nanti 33,4 kali 10 pangkat 3 gram. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Bagaimanakah aturan perkalian dan pembagian dari angka penting? Contohnya di sini ada perkalian dari 0,628 cm. Nah, 0,628 cm memiliki 3 angka penting. Dikalikan dengan 2,2 cm, di sini memiliki 2 angka penting. Aturan perkalian dan pembagian angka penting, jika dikalikan atau dibagi, maka hasil dari perkalian atau pembagian tersebut nanti memiliki nilai angka penting yang paling sedikit. Nah, di sini 3 angka penting dan 2 angka penting. Jadi hasilnya nanti menghasilkan 2 angka penting. Kenapa? Karena angka penting yang paling sedikit ya. Kalau dikalikan, ini hasilnya 1,38226. Nah, tapi karena harus 2 angka penting, maka kita pakailah aturan pembulatan. Di sini sebelum 3 ini angka 8 ya. Jadi karena lebih dari 5 maka dibulatkan 1 ke atas, naik ke atas 1 jadi 1,4 cm persegi. Jadi hasilnya adalah 2 angka penting. Sekian pembahasan kita mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika masih ada yang belum difahami, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jawaban insya Allah akan dibahas pada pertemuan daring selanjutnya. Setelah menyaksikan video ini, silakan melihat penugasan di grup kelas masing-masing. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.